Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai how to know SDGs and implementation in corporate yang beranggotakan saya Madina Rol Ifadah. Perkenalkan, saya Fira Rizkika. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Hilmi Rahmawati, bisa dipanggil Wulan. Kali ini kami akan membahas 6 penjelasan atau 6 bagian pembahasan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai SDGs, yang kedua yaitu prinsip-prinsip SDGs, yang ketiga yaitu 5P dalam SDGs, yang keempat yaitu 17 tujuan SDGs, yang kelima yaitu pemilihan SDGs, dan yang keenam yaitu implementasi SDGs dalam perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu penjelasan mengenai SDGs. SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau disebut juga dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan tidak mengganggu atau merusak alam sekitar atau sumber daya alam. Kemudian ada prinsip-prinsip SDGs. Yang pertama yaitu universal. Universal ini yaitu dilaksanakan oleh seluruh negara atau seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu terintegrasi. Jadi dilaksanakan secara terintegrasi pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu inklusif. Jadi melibatkan semua dan manfaatnya pun untuk semua atau dapat dirasakan semua orang begitu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas SDGs, yaitu 5P. Sebagai penyempurnaan, SDGs dipandang sebagai tujuan pembangunan yang lebih komprehensif karena proses penyusunannya yang melibatkan lebih banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju, serta memperluas pendanaan, menekankan hak asasi manusia, serta inklusif dengan pelibatan semua pemangku kepentingan. Asas yang digunakan SDGs ini yaitu asas pembangunan berkelanjutan dengan 5P yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada people, bermaksud untuk kepentingan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, hingga kesetaraan gender harus dapat diwujudkan. Prinsip people ini mencakup target SDGs yaitu nomor 1 hingga nomor 5. Kemudian yang kedua yaitu ada planet, bermaksud untuk melindungi bumi dari degradasi serta mengelola sumber alam dan mengambil aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Prinsip ini berkaitan dengan dibutuhkannya kerjasama komunitas internasional dalam melindungi bumi dari kerusakan. Upaya ini dapat dilakukan dengan manajemen air, pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kebijakan perlindungan lingkungan, dan proteksi ekosistem. Hal ini mencakup target SDGs yaitu nomor 6, 12, hingga nomor 15. Kemudian yang ketiga yaitu prosperity, bermaksud untuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap individu. Kemakmuran dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi, namun dalam mewujudkannya diharapkan dapat melibatkan seluruh aktor dan menjunjung keadilan, sehingga semua manusia dapat hidup dan menikmati kemakmuran baik secara ekonomi, sosial, maupun teknologi yang selaras dengan alam. Prinsip ini mencakup target SDGs yaitu nomor 7 hingga nomor 11. Kemudian yang keempat ada peace, bermaksud perdamaian atau masyarakat terbuka dan inklusif. Masyarakat yang inklusif bebas dari rasa takut dan kekerasan menjadi harapan pada prinsip kedamaian. Upaya memperkuat institusi dapat meminimalkan ancaman seperti terorisme dan konflik, meskipun melalui cara non-militeristik. Prinsip ini mencakup target SDGs yaitu nomor 16. Kemudian yang terakhir yaitu ada partnership, bermaksud dalam kemitraan dalam mengimplementasikan SDGs.
Kerjasama dari seluruh aktor seperti pemerintah, sektor privat, dan masyarakat secara global menjadi cara untuk mencapai seluruh target SDGs pada tahun yang akan datang, sesuai dengan target SDGs yaitu nomor 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 17 tujuan dari SDGs. Tujuan yang pertama adalah no poverty, di mana untuk dapat mensejahterakan penduduk dunia, penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah zero hunger, di mana menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi. Dan yang ketiga, good health and well-being, yaitu kesehatan merupakan perhatian utama dari tujuan SDGs. Hal ini difokuskan pada gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan yang keempat adalah quality education, yaitu memastikan agar pendidikan berkualitas bisa diakses oleh semua orang. Yang kelima adalah gender equality, di mana diskriminasi terhadap gender, terutama perempuan, masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat. Yang keenam adalah clean water and sanitation, di mana menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Tujuan yang ketujuh adalah affordable and clean energy. Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tujuan yang ke-8 adalah decent work and economic growth. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Dan tujuan yang ke-9 adalah industri, innovation, and infrastructure, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-10 adalah reduce inequality, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan yang ke-11, sustainable cities and communities, yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Dan tujuan yang ke-12 yaitu responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-13 adalah climate action, yaitu melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama. Tujuan yang ke-14 adalah life below water. Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal. Dan tujuan yang kelima adalah life on land, yaitu selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga menjadi tujuan utama. Tujuan yang ke-16 adalah peace, justice, and strong situation, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Dan yang terakhir adalah partnership for the goals, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, di mana kebijakan dari tujuan ini adalah peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu GERMAS, lalu peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan termasuk olahan, peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa, dan yang terakhir, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi tujuan SDGs ketiga pada perusahaan saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu perusahaan menerapkan pemberian vaksinasi kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan dengan mengadakan vaksinasi massal sehingga seluruh karyawan sudah tervaksinasi sehingga terhindar dari COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu pemberian vitamin. Pemberian vitamin ini ditujukan untuk seluruh karyawan perusahaan dengan tidak hanya untuk karyawan perusahaan tetapi diberikan juga kepada keluarga karyawan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada cek suhu tubuh. Jadi setiap karyawan masuk ke perusahaan, suhu tubuhnya harus dicek terlebih dahulu. Atau tamu perusahaan juga harus dicek
terlebih dahulu suhu tubuhnya. Untuk selanjutnya, implementasi tujuan SDGs ketiga pada perusahaan saat pandemi COVID-19, yaitu ketika karyawan sedang memasuki arena kantor maupun di luar kantor, dianjurkan untuk selalu menggunakan masker, dan perusahaan selalu menyediakan hand sanitizer dan menganjurkan karyawan untuk selalu membersihkan peralatan kantor yang sering digunakan untuk karyawan kantor secara bersamaan seperti komputer, keyboard, dan lain-lain. Kemudian perusahaan juga menganjurkan untuk seluruh karyawan untuk selalu menjaga jarak satu sama lain baik di luar maupun di dalam kantor. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.